Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Zahra Salsabila dengan NIM 112112710. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah. Di sini saya akan mengerjakan latihan soal mengenai regresi linear berganda. Nah, di sini sudah ada soalnya ya, saya bacakan. Berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religiusitas atau X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Di sini sudah ada datanya ya teman-teman. Lalu kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Kita masuk ke variabel view untuk input datanya. Untuk desimalnya kita ganti 0. Untuk measure-nya kita ganti scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Kita copy paste datanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik analyze. Kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, setelah ini untuk Y-nya kita masukkan ke dependent, kemudian untuk X1 dan X2 ke independent. Lalu kita klik statistik. Kemudian untuk regression coefficient-nya ini kita klik semuanya. Lalu kita klik continue, kemudian kita pilih plots. Untuk plots-nya standardized residual plots-nya kita pilih yang histogram. Oke, kita klik continue, kemudian kita klik option. Di sini untuk use probability of V-nya, entry-nya yaitu 0,05 dan removal-nya 0,10. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya teman-teman. Yang pertama ini analisisnya untuk tabel deskriptif statistik. Di sini Y-nya diperoleh mean-nya 75,08 dan standard deviation-nya yaitu 5,993. N-nya untuk ketiganya sama yaitu 13 dan X1 mean-nya 49,62, standard deviation-nya 4,942 dan X2-nya 59,62 untuk mean-nya dan standard deviation-nya ada 4,942. Untuk analisis yang kedua yaitu mengenai tabel korelasi. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara Y dan X1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Y dan X1 adalah kuat. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara Y dan X2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Y dan X2 adalah kuat. Dan analisis yang ketiga yaitu mengenai tabel sumerinya. Kolom R ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square-nya yaitu nilainya 0,978. Ini merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square ini juga disebut dengan koefisien determinasi.
Hal ini berarti bahwa variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 97,8% dan 2,2% dipengaruhi oleh sebab lain. Untuk 2,2% ini diperoleh dari 100% dikurangi 97,8%. Untuk kolom standar errornya ini, standar error of the estimate-nya diperoleh nilai sebesar 0,936, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini itu baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil daripada standar deviasi variabel Y. Untuk analisis yang keempat, yaitu di tabel koefisien untuk penyusunan persamaan garis regresi di atas, dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu unstandardized ya. Nah, untuk kolom B-nya ini ada konstannya yaitu diperoleh 3,601 dan X2-nya 1,199. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 1,199 dikali X2. Untuk tabel histogramnya sendiri, grafik histogramnya sendiri yaitu ini teman-teman bisa dilihat ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Di sini sudah ada soal yang kedua. Nah, saya bacakan. Seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan X1, berat badan X2, dan usia X3 terhadap tingkat kebugaran tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia menggunakan, dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh. Ini datanya, teman-teman. Kemudian di sini dalam analisis regresi berganda ini tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia X3 digunakan sebagai variabel independen atau prediktor. Sedangkan tingkat kebugaran atau Y merupakan variabel dependen atau respon. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran Y berdasarkan tinggi badan atau X1, berat badan X2, dan usia X3. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran atau Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus epsilon, di mana Y ini sama dengan variabel dependen atau tingkat kebugaran, X1 variabel independen atau tinggi badan, X2 variabel independen atau berat badan, X3 variabel independen atau usia. B0, B1, B2, dan B3 sama dengan koefisien regresi. Sedangkan epsilon sama dengan galet atau error. Tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least squares untuk menemukan koefisien tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS untuk input datanya.
untuk desimalnya kita ganti 0. Nah, untuk measure-nya kita ganti ke scales. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke data view, lalu kita copy paste datanya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita klik analyze, kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Di sini untuk Y-nya kita masukkan ke dalam dependent, X1 ke independen, X2 ke independen, dan X3 ke independen. Kemudian kita klik statistik, dan untuk regression coefficient ini kita klik semuanya. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita pilih plot. Untuk standardized residual plots kita pilih histogram, lalu kita klik continue, kemudian kita pilih option. Di sini use probability of p-nya ada entry-nya 0,05 dan removal-nya 0,10. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya atau datanya ya teman-teman. Untuk analisisnya, yang pertama ini ada analisis tabel deskriptif statistiknya. Untuk Y-nya, mean-nya ada 74,00, standard deviation-nya 4,950, dan X1 mean-nya 169,00, dan standard deviation-nya 9,618, dan X2 63,60, standard deviation-nya 6,107, X3 mean-nya 30,00 dan standard deviation-nya 3,808. Untuk N-nya keempatnya sama, yaitu 5. Dan analisis yang kedua yaitu tabel korelasi atau correlation. Di sini nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,972. Ini yang menunjukkan antara variabel Y dengan variabel X1. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Y dan X1 adalah kuat. Kemudian untuk korelasi yang menunjukkan nilai 0,984 antara Y dan X2. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel itu kuat. Dan yang terakhir ini untuk korelasi yang nilainya 0,902 ini antara Y dan X3 menunjukkan hubungan antara kedua variabel itu kuat. Selanjutnya untuk analisis tabel summary, diperoleh nilai R-nya menunjukkan pada koefisien korelasi yaitu sebesar 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian pada kolom R-square-nya menunjukkan angka 0,998 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R-square ini juga disebut sebagai koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 menjelaskan variabel Y sebesar 99,8% dan 0,2% itu dipengaruhi oleh sebab lain. Kemudian pada kolom standar error of the estimate, ini menunjukkan angka sebesar 0,447, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y. Selanjutnya yang keempat yaitu analisis tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas itu dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom P, yaitu unstandardized coefficient.
di mana konstannya yaitu diperoleh 16,879, X1-nya 0,106, X2 0,427, dan X3 0,403. Kemudian dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106 dikali X1 plus 0,427 dikali X2 ditambah 0,403 dikali X3. Seperti itu. Nah, untuk histogramnya sendiri yaitu ini, teman-teman bisa dilihat ya. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.